Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10, maksud saya kelas 12 akuntansi dan lembaga 1 dan 12 akuntansi dan lembaga 2. Karena kebetulan hari ini adalah jadwal untuk asesmen nasional berbasis komputer mulai dari Senin sampai Selasa, maka untuk jadwal pembelajaran tatap muka kita alihkan menjadi pembelajaran daring. Kebetulan juga Bapak ada kegiatan lain yang tidak bisa hadir. Kemarin-kemarin Bapak mohon maaf untuk itu. Namun Bapak akan tetap melanjutkan materi melalui penyampaian dalam video ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Kalau kemarin Bapak sudah ngajarin kalian tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi, terus menyatakan dalam bentuk-bentuk yang lain seperti histogram dan OGIF. Maka kali ini kita belajar di bagian statistik yang bagian ukuran pemusatan data. Jadi bisa kalian baca di sini, ukuran pemusatan data itu terdapat 3 buah nilai statistika yang dapat dimiliki sekumpulan data yang telah diperoleh. Salah ketik ya, ini maksudnya diperoleh, yaitu rataan hitung atau kalau biasanya sih sering disebut dengan rata-rata, kalau bahasa kerennya, bahasa matematikanya itu mean. Kemudian ada median, dan yang terakhir ada modus. Ketiga hal inilah kalau kalian mengingat ukuran pemusatan data, maka yang harus diingat ya 3 ini, mean, median, sama modus. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama ya, bagian rataan hitung atau mean atau rata-rata. Jadi rataan hitung atau mean dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Jadi rumusnya adalah rataan hitung atau mean sama dengan jumlah semua nilai datum dibagi banyaknya datum yang diamati. Misalnya nih, diberikan data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, maka rataan hitung data tersebut dapat dinyatakan dalam rumus-rumus sebagai berikut. Ini ada X bar. X bar itu lambang dari rata-rata ya, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn, lalu dibagi N. Atau kalau dia dalam data berkelompok ini X bar, ini maaf ya, ini kayaknya ada salah ketik ya. Ini ada salah ketik sedikit. Ini harusnya di bagian sini ya. Di bagian sini ini ada sama dengannya. X bar sama dengan 1/N mulai dari sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan XI. Tapi ini juga rumusnya salah ya. Oh, ini sudah benar ya. Ini pakai S/N. Ada juga dalam rumus lain dituliskan seperti ini ya. Kalian nggak usah bingung masalah rumusnya. Yang penting nilainya juga sama. Dituliskan dalam seperti ini. X bar sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai N. Di sini dituliskan FI kali XI dibagi dengan FI. Nah, gitu. Bisa juga dituliskan yang seperti itu ya. Sebagai contoh nih, sekarang saya kasih yang data tunggal aja dulu. Ya, nanti di soal baru kita bahas data kelompok. Kalau saya punya beberapa data, misalnya datanya adalah 6 tambah 7 tambah 7 ditambah 5 ditambah 10. Maka sebentar, maaf. Lebih tepatnya bukan seperti itu ya. Misal saya punya, misal saya punya data 6, 7, terus 15, ya, terus 7 lagi, terus 8. Nah, ini misalnya kalian disuruh mencari rataan hitung atau rata-rata dari 5 datum yang ada ini. Maka untuk mencarinya kalian harus gunakan rumus ini ya. Konsepnya adalah semua datum yang ada di sini kita tambahkan. Berarti kalau mau mencari X bar atau X rata-rata sama dengan ini kita tambahin ya. 6 tambah 7 tambah 15 ditambah 7 ditambah 8 dibagi dengan jumlah N-nya. Jumlah N itu berarti jumlah datumnya ini loh. 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti di sini dibagi 5. Sekarang tinggal ditambahkan ya. 6 tambah 7, 13. 13 tambah 7, 20. 20 tambah 15 sama dengan 35. 35 tambah 8 sama dengan 42. Berarti di sini sama dengan 42. Dibagi dengan 5. Ini hasil rata-ratanya ya. Baik, ini untuk rata-rata. Kemudian kita akan belajar mengenai median. Median atau yang sering disebut juga dengan nilai tengah ya. Jadi median ini adalah sekumpulan data atau bilangan yang terletak di tengah-tengah sekumpulan data gitu. Jadi dia nanti ada dua median. Yang pertama median data tunggal, yang kedua median data kelompok. Untuk bagian data tunggal ini ada N sama dengan genap, itu rumusnya adalah ME ini kita bisa sebut median ya. X ini datum ke X. Berarti di sini rumusnya setengah N plus 1 ini setengah N ini sebagai jumlahnya. Terus kemudian ada juga untuk banyak data N sama dengan ganjil. Maka mediannya adalah rataan dari nilai datum ke N per 2 dan nilai datum ke N per 2 plus 1. Dapat ditulis dengan mediannya X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 dibagi 2. Sebagai contoh, sekarang saya punya contoh misalnya tentukan median dari data berikut. Berarti kalau disuruh menentukan median dari data itu, ya dari data yang ini kan ada datanya 65, 70, 65, 70, 90, 35, 40, 45, 50, 80, 70 ya. Untuk mencari median ini syaratnya data harus dikelompokkan terlebih dahulu, sehingga kalau datanya harus kelompok maka kita harus cari data yang terkecil dulu sama data yang terbesar karena mau diurutkan kan. Nah ini lihat, maaf. Nah, kita punya data yang paling kecil dulu di bagian ini nih. Di bagian ini adalah data yang paling kecil. Kemudian ini adalah data yang paling besar. Berarti kalau kita urutkan ini akan menjadi ini nih. 35 data yang paling kecil, terus kemudian 90. Bisa dilihat di sini ada data setelah diurutkan menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Kalau rumusnya tadi median itu X setengah N ditambah 1, ini maksudnya X setengah, N-nya kan 9 tuh, ditambah 1 berarti X-nya N-nya 10 ya, X-nya 10 jadinya, X 5, X setengah dikali 10 kan X 5, X 5-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 65. Kalau kalian nggak mau ngapal rumus yang ribet ini, maka tinggal dihitung aja. Kalau dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia ganjil adalah ambil yang di tengah-tengah. Coba kalau kita lihat di sini ya, ada 35, 40, 45, 50. Maka di bagian ini sebelah sini 4, sebelah sini 4 kan. Nah, yang ini adalah nilai tengahnya atau nilai mediannya. Baik, contoh yang kedua, tentukan median dari data berikut. Sepertinya kalau tadi dikasih ganjil, maka sekarang dikasih contoh yang genap. Di sini ada 5, 4, 15, 6, 5, 7, 13, 12, 12, 13, 9, 1. Kalau datanya harus diurutkan, berarti kalian harus tahu data yang paling besar sama data yang paling kecil. Kalau kita lihat di situ, data yang paling besar adalah data ini ya, 15 ini ya. Terus kemudian data yang paling kecil itu kebetulan ini, 4 yang ini. Betul? Nah, setelah data diurutkan menjadi 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15. Kalau kita lihat datanya ada 12 ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya ada 12 kan? Benar ya? Maka mediannya adalah cari XN. Berarti 12 per 2 itu berapa tuh?
Jadi data ke-6 ditambah N per 2 plus 1. 6 per 2 tadi kan 12 per 2 kan tadi 6 tambah 1 berarti 7. Cari data ke-6 dan ditambah data ke-7 bagi 2. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya di sini ini ya. Data 6-nya di sini yang ini 9. Data ke-7-nya 10. Jadi ini kita bagi 2. 9 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 9,5. Atau kalau saya mau cara gampangnya setelah diurutkan ya. Kalau mau cari gampangnya kita bagi jadi 2 nih. Misalnya kan tadi 12, berarti di sini kita bagi jadi 2. Ini 6. Nah, di sini juga gini kan. Berarti nilainya itu di tengah-tengah antara 9 dan 10. Berarti yang imbang di sini ya. Maka nilainya 9,5. Tengah-tengah antara 9 dan 10 karena ini kan rasio ini. Karena ini kan bedanya 1 ya. Gitu. Terus sekarang untuk median data berkelompok. Kalau untuk median data berkelompok, maka kalian harus menghafal rumusnya ya. Menghafal rumusnya bukan untuk hafalan rumusnya tapi dipahami juga istilah-istilah dalam rumus data berkelompok. Coba kita lihat di median data berkelompok. Untuk menghitung median dari data yang telah dikelompokkan dipergunakan rumus ME sama dengan L ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikali panjang interval. Keterangannya ini L adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Ingat ya, kemarin ada yang istilah tepi bawah sama batas bawah. Batas bawah sama tepi bawah itu beda ya. Terus yang kedua, P sama dengan panjang interval kelas. FK itu sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median. F frekuensi kelas median. Berarti kalau kita mau dan N adalah banyaknya datum. Berarti kalau kita mau membahas contoh soal di sini ada sebuah tabel. Tabel itu berisi nilai-nilai, ada nilai, ada frekuensi, dan ada frekuensi kumulatif. Ya, saya jelaskan dulu di sini yang namanya nih, mulai dari yang ini ya. Sebentar. Nah, mulai dari yang ini. Nah, bagian itu disebut sebagai interval. Nah, ini saya ingatkan kembali yang kemarin udah dibahas, ini interval, dan ini adalah nilai frekuensi. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi kumulatif. Ini juga kemarin udah dijelasin. Pak, itu kenapa sih Pak kalau dari 2 ke 4, 5, 15, 17, 14, 43 itu disebut frekuensi, namun frekuensi kumulatifnya kok dapat angka 6, 11, 26, itu dari mana? Dari ini loh nak ya. Jadi 2 pindah ke sini, terus 2 ini pindah dikali ditambah 4 jadi 6. 6 ditambah 5 jadi 11, 11 tambah 15 jadi 26. 26 tambah 7 jadi 33 sampai akhir ya. 37 tambah 3 sama dengan 40. Kalau jumlah akhir frekuensi kumulatif ini sama dengan frekuensi ini, maka hitungan kalian benar. Langsung aja kita masuk ke contoh soal bagian median data berkelompok ya. Ini cukup mudah karena dia median ya, nilai tengah. Jadi kita lihat di situ rumusnya adalah L. L-nya adalah kita cari kelas mediannya dulu ya. Kelas median nyarinya di mana? Gini, jumlah nilai data sama dengan 40. Tadi kan nilai datanya 40 nih. Artinya median terletak di antara nilai datum ke-20 dan nilai datum ke-21. Kalau saya sih nggak gitu ya. Kalau dia 40, kita lihat kayak gini nih. Kalau dia jumlah nilai data N sama dengan 40. Berarti karena median itu nilai tengah dari 40 itu berapa? Nilai tengah dari 40 itu pasti 20 dan 21. Nah, lihat di frekuensi kumulatif ini, mana yang dia sudah mencapai 20. Kalau kita lihat 2 enggak ya, karena kurangnya jauh. 6 juga enggak, kurangnya jauh. 11 juga enggak, kurangnya jauh. Nah, berarti 20 itu terletak di sini, di angka 26 ini. Maka kelas
mediannya ada ini, nah 73. Sini saya coretin ya, yang di bagian ini. Nah, maka di bagian yang ini, nah ini disebut dengan kelas median. Nah, tergantung sekarang apa yang mau dicari ya. Kalau kelas mediannya udah ketemu, bisa langsung dimasukkan ke rumus sih sebenarnya ya. Rumusnya tadi adalah ini ya. Rumusnya tadi L kan, yang ini ya. Langsung aja ya. Rumusnya tadi kalau misalnya saya tulis di sini ini L, ini setengah dari 40 udah ketemu tadi kan 20. Frekuensi jumlah sebelum itu 11 dan frekuensi kelas median itu 15. Kita lihat di sini. Saya kecilkan dulu supaya kelihatan semua ya. Nah, betul nggak ya? L-nya berarti yang ini ya. Di sebentar. Nah, L-nya itu yang ini nih. Yang di bagian 73 sampai 79 ini adalah kelas median. Ya, kelas mediannya itu makanya L-nya sama dengan 73 tambah 79 bagi 2. Hasilnya adalah nanti ya kita cari ya. Terus FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum, berarti yang ini. Ya, berarti berapa? 11. Dan F yang di bawah ini adalah yang ini, frekuensi kelas median. Berarti di sini 15. Nah, yang terakhir P. P itu panjang interval kelas. Panjang interval kelas jangan lupa ya. Kalau ada 73 sampai 79 berarti itu maksudnya gini, 73 tambah 79 bagi 2. Berapa hasilnya? Ya, silahkan ditambahkan nanti. Hasilnya adalah ini ya. Jadi median dari data pada tabel di atas adalah 76,7. Ini nanti perhitungannya kalian pelajari sendiri karena tinggal menghitung ke bawah. Kalau saya rasa itu mudah dipelajari ya, Nak ya. Baik, kita bisa lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu tentang modus. Kalau untuk modus ini dia adalah data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Kalau di data kelompok itu modus itu frekuensinya paling besar ya. Jadi nilainya yang paling banyak itu. Atau kita bisa sering sebut dengan data yang paling sering muncul ya, gitu. Data yang paling populer. Ya, kenapa? Karena paling sering muncul. Jadi ada dua nanti yang akan kita bahas. Pertama modus dari data tunggal, kedua modus dari data berkelompok. Coba perhatikan dulu contoh dari modus dari data tunggal. Ada data 5,5, 6,6, 7,8, maka modusnya berapa? Yang paling banyak berapa ini? Yang paling banyak kalau nggak salah lihat ini ya, yang bagian 6 ini, 6-nya ada 3 kan, berarti itulah yang disebut dengan modus. Namun yang lainnya, bisa kalian coba sendiri nanti di rumah yang bagian ini. Kalau 4 data 2, 2, 3, 3 paling kelihatan yang mana nih? Ada 2 yang modusnya ya, 3 sama 6. Kalau kayak gini kasusnya gimana Pak? Kalau ditanya modusnya ya coba cari-cari dua-duanya ya, karena ada 3 sama 6. Terus yang data 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tidak mempunyai bonus. Kenapa? Tidak mempunyai modus. Kenapa? Karena semua jumlahnya sama nih, 1, 1, 1, 1. Yang ini juga tidak mempunyai modus karena jumlahnya semuanya sama-sama 2. Nah, untuk data berkelompok, modus ini rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang interval kelas. Kalian bisa baca sendiri istilahnya. Nah, yang untuk ini minggu depan akan saya lanjutkan ya, Nak ya, untuk pembahasannya. Untuk kali ini Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.